tim dari Era Jaya, ada Pak Dadang, kemudian ada Mbak Riani, ada Mas Ham, dan seluruh tim dari Era Jaya yang telah mempersiapkan kegiatan ini, dan tentunya juga nanti akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, serta berbagi teknologi terkini yang berkembang di dunia usaha, dunia industri kepada para guru, yang harapannya nanti bisa memperkaya khasanah pengetahuan para guru untuk bisa disampaikan kepada para siswa SMK. Dan selanjutnya saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada kesempatan pada pagi hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, berkarya untuk sesama melalui SMK, berkarya untuk meningkatkan kualitas sekolah menengah kejuruan, khususnya untuk SMK bidang keahlian bisnis dan manajemen. Bapak Ibu sekalian, barangkali pada kesempatan pagi hari ini nanti saya hanya akan menyampaikan sedikit pengantar tentang strategi atau kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekolah menengah kejuruan melalui revitalisasi pendidikan vokasi, dan kali saya juga mengenalkan secara lembaga, begitu ya, karena kebetulan kami ditugaskan di tempat baru. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum mengetahui direktorat di mana kami bertugas saat ini. Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, barangkali saya mau cek dulu apakah slide dari saya sudah bisa dilihat, Bapak Ibu. Oke, langsung ke slide kedua. Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dibentuk satu Direktorat Jenderal baru yang membidangi vokasi. Jadi sesuai dengan keputusan Presiden bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terdapat 4 direktorat teknis, yang mana direktorat teknis ini menjalankan tugas dan fungsi baik dari sisi bentuk kelembagaan atau TUSI yang memang secara khusus bentuknya adalah fasilitasi. Direktorat yang pertama adalah Direktorat Ibu sekalian sudah tidak asing, pada struktur yang sebelumnya namanya adalah Direktorat Pembinaan baru ini Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan namanya, di mana direkturnya adalah Bapak M. Bahrun. Kemudian yang kedua ada Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi. Ini menangani untuk politeknik, kemudian untuk sekolah vokasi di pendidikan tinggi, dan pendidikan profesi di pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah Direktorat Kemitraan dan Dunia sekalian. Intinya, penjelasan kejuruan dan kerjasama industri, atau Ibu barangkali sudah familiar, Subditlas Jurin, gitu ya. Nah, di dalam struktur yang baru ini, kami bergeser di bawah naungan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Namun, secara tugas dan fungsi sama seperti tugas dan fungsi ketika kami di Subdit Lasjurin, Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri, Bapak Ibu sekalian. Termasuk kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, barangkali ini merupakan kelanjutan dari kegiatan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah dirintis dari tahun 2018, begitu ya. Dan ini kami selalu berupaya
untuk menjaga ritme kemitraan atau kerjasama ini dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas kerjasama ini. Kemudian direktorat yang keempat di bawah Direktorat Jenderal Vokasi itu ada Direktorat Kursus dan Pelatihan yang di sini adalah membidangi untuk pelatihan kerja Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian di sekitar Bapak Ibu ada lembaga kursus, nah ini pembinaannya adalah direktorat kursus. Nah, 4 direktorat ini kalau kita tarik benang merahnya, Bapak Ibu sekalian, semuanya menjalankan pendidikan vokasi. Bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait bagaimana upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Jadi pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin terminologi yang selama ini banyak kami gunakan untuk revitalisasi SMK, sekarang diperkuat dengan terminologi pendidikan yang mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan fasilitasi kualitas pendidikan ada sekolah menengah kejuruan, kemudian juga ada politeknik, ada pendidikan profesi dan ada kursus gitu ya. Bagaimana mampu untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada satu pilar yang tentunya nanti akan mewarnai program revitalisasi pendidikan vokasi. Yang pertama adalah bahwa untuk menjalankan revitalisasi pendidikan vokasi itu akan dimulai dari dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada satu strategi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan strategi revitalisasi SMK yang sebelumnya, di mana di strategi yang sebelumnya itu kita melakukan pendekatan secara holistik kepada SMK, gitu ya, seluruh aspek terkait penyelenggaraan pendidikan itu mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dengan strategi yang baru ini maka dibuat tahapan-tahapan, gitu ya, dibuat tahapan-tahapan bagaimana untuk merevitalisasi pendidikan vokasi. Yang intinya adalah yang pertama bahwa revitalisasi pendidikan vokasi ini dimulai dari pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pendidikan vokasi yang tentunya di dalamnya ada pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dimulai dari itu. Kemudian kedua, kaitannya dengan revitalisasi pendidikan vokasi adalah bring firm to school atau kampus. Jadi ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan industri di dalam pendidikan vokasi. Jadi upaya yang dilakukan untuk membawa industri ke sekolah atau ke kampus itu tidak hanya dari sisi penggunaan atau pemanfaatan lulusan dari lembaga atau pendidikan vokasi, namun kita ingin mengajak industri untuk hadir lebih ke hulu, begitu ya, lebih ke hulu di dalam proses bagaimana menghasilkan lulusan pendidikan vokasi sesuai dengan apa yang dimaui, apa yang diinginkan oleh dunia usaha, dunia industri. Jadi nanti harapannya industri bisa hadir di dalam proses pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, standarisasi sarana prasarana, kemudian juga aspek-aspek yang lain untuk memastikan lulusan SMK sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Kemudian pilar yang ketiga di dalam revitalisasi pendidikan vokasi adalah kaitannya dengan kurikulum, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dilakukan di dalam pilar ini adalah bagaimana untuk menyesuaikan kurikulum
sesuai dengan standar industri, dan sekaligus ada upaya untuk menyederhanakan spektrum keahlian yang ada di SMK dan juga untuk mengembangkan kurikulum soft skill. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait spektrum keahlian, tentunya ini juga menjadi concern kita bersama. Kalau Bapak Ibu mencermati, dari tahun ke tahun selalu ada upaya untuk menyesuaikan, menyesuaikan spektrum keahlian yang ada di SMK guna memastikan responsiveness, gitu ya, keresponsifan dari SMK terhadap tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pilar yang keempat itu adalah standarisasi dan akreditasi. Bapak Ibu sekalian, ke depan kaitannya dengan akreditasi akan didorong bagaimana nuansa industri itu lebih dominan di dalam proses akreditasi lembaga pendidikan vokasi, baik SMK ataupun politeknik ataupun lembaga kursus, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 4 pilar yang saya sampaikan ini, mohon maaf, sebentar. Ya, mohon maaf sebentar. Nah, dari keempat pilar revitalisasi pendidikan vokasi ini, Bapak Ibu sekalian, ada indikator-indikator nanti yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari revitalisasi pendidikan vokasi. Yang pertama adalah persentase keterserapan lulusan di industri, kemudian yang kedua adalah median gaji lulusan waktu kehadiran. Nah, dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana indikator kinerja program terkait pendidikan vokasi ini sudah diformulasikan bagaimana untuk meningkatkan keterserapan lulusan pendidikan vokasi di dunia kerja. Meskipun untuk hal ini banyak faktor yang akan mempengaruhi, gitu ya Bapak Ibu, kaitannya dengan kepekerjaan entah itu SMK ataupun lembaga pendidikan vokasi yang lain, tentunya faktor eksternal itu sangat dominan. Namun tentunya kita juga perlu berupaya memastikan untuk ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mengisi kesempatan-kesempatan yang ada di dunia kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, muara dari revitalisasi pendidikan vokasi ini adalah tentunya untuk mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden bahwa sejak tahun 2019 kemarin sudah dimulai tahun untuk pengembangan sumber daya manusia yang merupakan strategi berikutnya setelah pembangunan infrastruktur. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 4 pilar tadi saya ingin lebih menukik ke bagaimana upaya fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kehadiran dunia usaha dunia di lembaga pendidikan vokasi. Salah satunya adalah kemitraan antara Era Jaya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah dimulai sejak Agustus 2018. Mungkin sedikit saya flashback bahwa di Agustus 2018 sudah ditandatangani nota kesepahaman
dan perjanjian kerjasama antara PT Era Jaya Swasembada dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan kompetensi bidang bisnis dan manajemen di sekolah menengah kejuruan. Serangkaian telah dilakukan, Bapak Ibu sekalian, mulai dari sosialisasi, kemudian juga ada bentuk workshop untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk wilayah Jakarta dan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian juga ini dari pihak Era Jaya sudah mengembangkan satu platform aplikasi pembelajaran namanya Era Jaya Micro Learning atau yang disingkat EMIL, yang waktu itu di launching di salah satu SMK di Jakarta, di SMK 2 Jakarta, yang mana aplikasi Era Jaya Micro Learning ini sebagai satu sarana pembelajaran dalam jaringan secara online bagi para siswa untuk mengakses konten-konten yang disiapkan oleh Era Jaya, sehingga para siswa ini mendapatkan pengetahuan dan tentunya keterampilan yang memang terkini, yang sudah diformulasikan oleh tim ahli dari Era Jaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini nanti tim Era Jaya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konten yang ada di dalam Era Jaya Micro Learning. Nah, tentunya kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dan sekaligus juga nanti memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Era Jaya kepada SMK kaitannya dengan kemitraan untuk penyelenggaraan praktek kerja lapangan ataukah untuk rekrutmen lulusan SMK. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebagai pembuka. Sekali lagi terima kasih kepada tim Era Jaya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang telah bergabung pada kesempatan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkarya untuk sesama melalui sekolah menengah kejuruan. Salam SMK bisa, salam SMK hebat, salam SMK bisa hebat, salam kemitraan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih Pak Saryadi atas arahan dan penjelasannya, juga info terupdate dari Mitra Studi dan Direktorat SMK. Ya, terima kasih Pak Saryadi selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Mitra Studi SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya mungkin kita akan langsung saja mendengarkan pengantar juga dari Bapak Dadang Sudibyo selaku Head of HR Operation dari Era Jaya. Kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Sudah terdengar ya suaranya ya? Sudah Pak, sepertinya ini sudah pada jelas Pak. Oke. Mantap. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Saryadi selaku Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Sekaligus kami Era Jaya juga mengucapkan selamat Pak atas posisi barunya. Yang terhormat guru-guru SMK jurusan Bisnis Manajemen se-Indonesia. Pertama-tama kami ingin Era Jaya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kerjasamanya selama ini, baik support maupun bantuannya, di mana dalam bentuk pertama penyusunan konsep dunia usaha dan dunia industri dengan pihak sekolah. Yang kedua, kita seperti tadi Pak Saryadi sampaikan, kita dari 2018 dan kita sudah launching juga di 2019 Era Jaya Micro Learning sebagai digital learning. Selanjutnya juga kita sudah melaksanakan beberapa kali workshop di Jakarta, di Jogja, dan terakhir Train for Trainer untuk guru-guru SMK
di 25 Februari yang lalu. Seperti yang disampaikan Pak Saryadi bahwa memang video conference ini merupakan salah satu kegiatan ataupun bentuk kerjasama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Era Jaya yang kita sudah berlandaskan MOU, di mana tujuan MOU tersebut adalah mempersiapkan lulusan SMK yang kompeten dan siap kerja di dunia retail. Kedua, menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK dalam mendukung program pemerintah di perusahaan Era Jaya. Yang ketiga, menyiapkan sarana belajar dan yang komprehensif melalui one-stop solution. Namun, dalam perkembangannya, saat ini kita sangat prihatin dengan adanya pandemi coronavirus atau COVID-19 yang mewabah di hampir seluruh belahan dunia, khususnya di Indonesia. Di mana kita menerapkan PSBB ataupun pembatasan sosial skala besar untuk beberapa daerah dengan tujuan untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran dari COVID-19 di suatu wilayah. Yang salah satu langkahnya adalah kegiatan belajar di rumah. Nah, pada kesempatan ini, Era Jaya yang bekerja dengan Kemendikbud melalui aplikasinya Emil ingin membantu proses belajar mengajar yang biasa Bapak Ibu berikan di sekolah, yang sekarang kita ingin Bapak Ibu lakukan bisa melalui aplikasi kita, yaitu Emil. Di mana Bapak dan Ibu bisa juga memanfaatkan fitur ataupun classroom. Jadi kita ini tadi Mbak Anggi udah bilang apa sih yang baru? Ya kita akan lakukan fitur. Jadi saya bocorin nih Mbak Anggi. Jadi fitur itu nanti di mana Bapak Ibu guru bisa berinteraksi dengan siswanya dengan memberikan materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa-siswanya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Selain aplikasi Emil, kita juga ingin memfasilitasi ataupun ingin membantu kegiatan belajar mengajar yang biasa Bapak Ibu lakukan di sekolah ataupun yang mungkin sudah online selama ini. Kita berikan fasilitas classroom di dalam aplikasi Emil itu. Jadi besar harapan kami melalui video conference ini dapat diterapkan ataupun dapat dilakukan dan bisa berguna bagi Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswa SMK jurusan Business Management selama home learning. Jadi kita sampaikan di sini dalam home learning ya. Di samping itu Bapak Ibu guru di samping home learning untuk melihat aplikasi classroom ini, sebenarnya kita juga Bapak Ibu juga bisa belajar atau mengeksplor isi-isi Emil, di mana konsepnya adalah digital learning ataupun belajar di rumah. Terus juga kita ada internship, ada magang, dan terakhir adalah school hiring. Jadi Emil ini sudah bisa diunduh di Play Store kalau Bapak Ibu yang belum pernah, tapi sebagian besar saya lihat sudah punya akunnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti mengenai fitur apa, persyaratannya seperti apa, nanti Pak Abraham dan mungkin akan dibantu oleh Pak Galih juga untuk term and condition-nya seperti apa untuk bisa akses classroom yang akan kita sediakan dalam fitur Emil. Akhir kata, kami mengucapkan selamat melakukan video conference, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap di rumah. Salam SMK, salam SMK bisa, salam SMK hebat, salam SMK bisa hebat. Ya,
Ya, terima kasih Pak Dadang atas arahannya dan juga bocorannya nih sedikit ya Pak terkait fitur baru kita. Baik, terima kasih Pak Dadang. Nah, tadi saya dapat ini nih, katanya Pak Saryadi mau ada yang ditambahin nih Pak. Kayaknya ada info-info penting lagi nih Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin tambahan sedikit Mbak Agi. Ini ada pesan sponsor ini ceritanya. Jadi ini kawan-kawan kami di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha Dunia Industri ini juga sudah punya akun medsos resmi begitu ya. Oh, baik Pak. Jadi bagi Bapak Ibu guru mohon bisa di follow Instagram dan Twitter Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha Dunia Industri. Kawan-kawan kami berupaya untuk selalu mengupdate informasi-informasi kekinian gitu ya terkait untuk pengembangan kemitraan SMK dengan Dunia Usaha Dunia Industri. Untuk akun Instagramnya adalah Mitra Studi. Kemudian untuk Twitternya juga sama, Mitra Studi, gitu ya. Itu singkatan dari kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dunia industri. Dan kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin sama seperti Pak Dadang, selamat mengikuti Vicon dan tentunya kami berharap nanti apa yang Bapak Ibu peroleh melalui kegiatan ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam situasi pandemi COVID-19 di mana semuanya harus belajar dari rumah. Tentunya platform ini sangat membantu nanti untuk proses pembelajaran yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Demikian Mbak Anggi, terima kasih. Salam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saryadi. Nah, ngomong-ngomong soal Instagram nih, Bapak Ibu guru, tadi Pak Saryadi udah berpesan tuh, jangan lupa follow @mitrasdudi. Nah, ada yang mau iklan lagi nih, tapi nggak cuma iklan, tapi ada hadiahnya nih Bapak Ibu guru. Jadi nanti di akhir acara atau di tengah-tengah nanti kita akan memberikan kuis. Nah, kuisnya itu melalui Instagram. Instagramnya Emil apa sih? @emil.erajaya. Nanti akan saya ketik di kolom chat. Bapak Ibu bisa follow Mitra Studi, Direktorat SMK dan juga emil.erajaya. Nanti kuisnya akan kami upload di Instagram resmi dari Emil, Erajaya Microlearning. Nah, hadiahnya lumayan banget nih. Nah, coba nanti dipantengin di Instagram itu ya Bapak Ibu guru karena bakal ada hadiah untuk 5 orang Bapak Ibu guru yang berhasil menjawab kuis dari kami. Ya, itu tadi ada iklan lewat, tapi nggak cuma iklan doang, tapi iklan ada hadiahnya. Jangan lupa nanti tag juga ke, mungkin Bapak Ibu ada yang sambil streaming, sambil video conference ini boleh loh diupdate di Instagram atau media sosial lainnya. Tag ke kami di mitrasdudi.smk dan juga emil.erajaya. Ya, baik, terima kasih tadi kita udah mendengar arahan dari Pak Saryadi dan juga Pak Dadang. Nah, langsung aja kita ke acara yang utama, ke materi yang utama. Bapak Ibu guru pasti udah nggak sabar, udah siap nih dengan gadgetnya masing-masing, dengan uh, udah masing-masing di rumah udah siap belajar. Nah, langsung aja kita sapa dulu Pak Abraham. Halo Pak Halo, Abraham. selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Apa kabar Pak? Aduh, alhamdulillah sehat di sini. Di sana Sehat gimana, ya, Mbak? Pak? Sehat juga Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, kita bakalan ngobrol soal apa nih Pak hari ini Pak? Gini, terkait dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Saryadi dan Pak Dadang, kita akan lebih banyak bahas tentang aplikasi yang namanya Emil. Nah, Emil ini memang saat ini aplikasinya baru bisa digunakan di Android. Tapi untuk Apple ataupun laptop atau PC itu kita bisa menggunakan website sih. Dan kita update terus di situ. Nah, aplikasi ini lebih banyak untuk belajar. Ya, jadi lebih banyak belajar tentang kemampuan dan kompetensi untuk siswa-siswa SMK. Jadi diharapkan setelah mengikuti
mempelajari email ini, siswa-siswi juga siap ketika sudah lulus, mereka mempunyai kompetensi yang cukup untuk bekerja. Ya, langsung aja ya Pak Abraham, mungkin kita bisa sambil sharing ya Pak ya, biar Boleh. Bapak Ibu guru lebih jelas. Oke, silakan. Nah, ya betul yang ini. Oke, selamat pagi Pak Saryadi selaku Direktorat SMK dan Pak Dadang dari Era Jaya, serta Bapak Ibu Guru dari seluruh SMK yang ada di sini. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita tahu dulu nih bagaimana cara mendapatkan email dan bagaimana cara registernya. Nah, ini boleh dilihat di next slide mungkin, Bang Gi. Nah, kita dapat akses di Google Play Store itu email ya, Era Jaya Micro Learning. Di situ nanti kita tinggal install. Betul. Nah, untuk iOS itu bisa atau di mana namanya? Di Apple, produk Apple ataupun di laptop dan PC itu bisa masuk ke email.erajaya.com ya. Jadi saat ini memang belum kita buat di kalau Apple itu namanya apa ya Bang ya? Saya kurang paham. Ini apa, Play Store Pak? Play Store ya? Atau App Store, App Store. App Store ya. Nah itu memang kita belum buat di sananya, lagi dalam proses pengembangan. Cuman yang sudah ada saat ini adalah untuk Android dan juga bisa menggunakan web atau browser itu di email.erajaya.com. Oke, next slide mungkin Mbak. Next slide-nya Mbak. Nah, oke. Nah, caranya cukup mudah. Jadi memang untuk awal di mana-mana yang namanya suatu aplikasi baru, kita perlu untuk register. Nah, sebelum register, kita wajib tahu itu nomor pokok sekolah nasional atau NPSN-nya. Ya, jadi pertama kali kita download dan kita buka, dia akan meminta nomor NPSN. Nah, itu yang setelah kita input, nah di sini akan ada keluar tampilan user ID dengan passwordnya. Nah, untuk yang pertama kali pasti kita harus masuknya ke dalam register dulu. Oke, Bang Gi, next slide. Ini setelah kita masuk, ini di submit ya. Oh, ini untuk loginnya ya Mbak ya? Ya, itu NPSN. Oke, NPSN-nya kita submit, terus kemudian kita masuk ke register ya. Karena pertama kali pasti kita belum ada account untuk pertama kali masuk. Nah, ini setelah kita masuk, kita register, boleh di-update berikutnya Mbak. Ini akan ada tampilan, yaitu apa aja yang perlu diisi. Contoh misalnya yang pertama adalah NPSN-nya, terus kemudian dia sebagai guru atau sebagai siswa, karena di sini semua adalah guru, masuknya inputnya ke dalam yang guru. Terus kemudian ada nomor telepon aktif, terus kemudian ada kita masukkan password, kemudian kita masukkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, terus kemudian juga ada email. Di sini juga diwajibkan email yang aktif. Karena suatu saat misalnya Bapak dan Ibu guru ada yang terlupa emailnya, loginnya, itu bisa langsung kita reset password ke email yang sudah didaftarkan. Nah, terus kemudian di situ juga ada kita minta foto sih. Nah, tujuannya saat ini adalah biar semua data terrecord. Dan yang kedua terakhir itu ada di jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Setelah itu semua sudah kita isi, kita register. Nah, untuk login kita menggunakan nomor telepon yang tadi kita masukkan. Karena nomor telepon ini unik, tidak ada yang sama satu sama lain. Jadi kita untuk loginnya kita menggunakan nomor telepon dan menggunakan password yang tadi sudah kita buat. Ketika login, kita klik login, itu langsung keluar tampilan-tampilan apa saja yang ada dalam email. Di situ ada dengan Era Jaya, ada akademi dan sebagainya. Nanti kita bisa masuk lebih dalam lagi untuk
aplikasi fitur-fitur yang ada di email. Jadi itu untuk register dan login di aplikasi email. Itu tampilan awalnya itu ya Pak ya? Betul. Karena kita mesti register dulu sebelum kita punya account, dan kemudian account-nya jangan lupa kita menggunakan nomor telepon dan juga password yang Aktif sudah ya Pak? dibuat. Iya, betul. HP-nya pasti yang aktif ya? Harus yang aktif, Bu. Oke. Nah, kalau belum tahu NPSN, pasti udah tahu dong ya Bapak Ibu Guru ya Pak ini ya. Nomor pokok sekolah nasional. Iya, itu sebenarnya sih sudah ada seharusnya ya, masing-masing sekolah sudah mempunyai nomor tersebut. Nah, cuman kalau misalnya nggak ada, itu bisa cek yang tadi Mbak Anggi kasih lihat ya itu ya. Nanti bisa dicari di data ini ya Pak ya, di data di Kemendikbud. Keluar Pak? Di saya belum kelihatan sih. Oke. Udah ya Pak? Oke, itu langsung terlihat ya. Ya, mungkin tinggal masukin nama sekolahnya aja, nanti NPSN-nya langsung keluar. Bisa keluar ya, oke, baik. Bisa kembali ke PowerPoint kita, Mbak Anggi. Ya. Oke, jadi tadi itu untuk lihat kode NPSN, terus kemudian tadi yang udah Mbak Anggi juga sampaikan, nomornya harus yang aktif ya Mbak ya. Ya. Terus yang ketiga, data registrasi juga harus lengkap dan benar. Kalau misalnya dia tidak lengkap dan tidak benar, dia akan ada pemberitahuan sih kolom mana yang dia harus isi. Gitu, kalau misalnya ada yang terlewat. Nah, terus kemudian jika lupa password, gunakan fitur forget password. Nah, ini yang tadi saya juga sampaikan, bahwa semua emailnya harus aktif. Karena nanti dia akan ada pemberitahuan atau notifikasi ke email yang kita daftarkan di awal. Oke. Berarti udah jelas ya Pak ya caranya. Nah, ini nih Pak yang saya agak bingung nih Pak. Mungkin Bapak Ibu Guru juga bingung. Nah, betul. Jadi waktu pertama kali kita mendaftar, waktu kita pertama kali register, itu kita kalau yang untuk siswa itu dia ada pilihan kelas. Ya, jadi memang materi kita itu kita sesuaikan dengan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi ketika pertama kali mereka daftar, ya sesuaikan dengan kelas yang saat ini mereka sedang jalani. Contoh misalnya saya kelas 11, ya saya ketika akan register, saya akan pilih kelas 11. Gitu. Nah, cuman memang perlu diingat, saat ini update-nya nggak bisa otomatis. Jadi memang harus dari manual dari masing-masing user atau account, itu masuk ke dalam mereka punya profile, dan mereka harus mengganti kelasnya. Jadi contohnya misalnya saya kelas sekarang kelas 11 masuk ke kelas 12. Nah, ketika naik kelas saya akan pindahkan ke kelas 12. Sehingga dan kemudian saya mesti logout dulu sih pastinya. Karena ketika kita masuk login lagi itu akan disesuaikan dengan materi kelas 12. Karena yang tadi saya sudah sampaikan, masing-masing kelas itu materi sama kurikulumnya beda. Ya, memang kita sesuaikan dengan kelas masing-masing kelasnya itu, baik kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Oke, berarti kalau untuk Bapak Ibu Guru ini kan nggak ada kelasnya nih Pak. Berarti misalnya ketika daftar itu beliau Bapak Ibu Guru mengisi kelas 10, lalu ketika ingin melihat materi kelas 11 dan 12 harus diupdate dulu di profile, lalu logout, lalu login kembali gitu ya Pak? Betul, karena balik lagi sebagai seorang guru mereka juga harus belajar materi-materi yang ada yang akan diberikan di kelas 10 apa aja sih. Nah, itu kita hanya masukkan di kelas 10. Dan materi yang ada di kelas 11 kita hanya akan masukkan di kelas 11. Ya, untuk membukanya cukup ubah kelasnya, terus kemudian logout, kemudian login kembali. Oke, Pak. Nanti mungkin Bapak Ibu Guru jika ada kendala atau pertanyaan bisa sampaikan di Q&A ya Pak ya. Nanti kita akan berusaha menjawabnya. Oke, betul. Nah, harapan saya sih
mungkin sambil Bapak Ibu ngikutin video conference ini, bisa install atau boleh dibuka di web browsernya emil.erajaya.com. Coba untuk daftar dulu deh buat Bapak dan Ibu guru. Kalau memang ada kendala bagaimana loginnya susah atau ada data yang kurang lengkap atau apapun itu, bisa di kolom komentar kita, biar bisa kita bantu pandu untuk itu. Ya. Nah, mungkin yang berikutnya itu ada, nah nanti kita akan jelaskan ada fitur-fitur apa aja sih di dalam Emil, terus kemudian mulai belajar di Emil, sama buat kerja dan magang bisa nggak lewat Emil. Tapi tadi Pak Dadang sudah kasih bocoran. Kalau magang sama kerja kita bisa menggunakan Emil. Ya, jadi ada school hiring, ada program internship, itu semua bisa lewat Emil sih. Nggak apa-apa. Coba kita masuk ke fitur unggulan yang pertama dulu mungkin, Mbak. Oke, ini masuknya dalam fitur unggulannya Emil, yaitu ada Erajaya Academy, terus kemudian ini ada e-Academy ya. Jadi Academy ini kita di sini kita update sih modul-modul yang ada, modul-modul pembelajaran yang ada, yang kita khususkan untuk nantinya bisa jadi seorang tenaga penjual. Ya, karena memang kita coba lihat, karena nggak semua sekolah itu bermitra dengan Erajaya saat ini. Namun materinya adalah kita bisa berikan di sini untuk mereka tahu lebih dalam bagaimana menjadi seorang tenaga penjual atau tenaga marketing yang handal, karena kita sudah berikan informasinya terlebih dahulu. Di situ ada Erajaya Academy adalah kamu bisa mengikuti program intensif yang khusus diberikan oleh Erajaya, yang merupakan kompetensi khusus, yaitu sertifikasi ERO setiap individu untuk bisa bekerja di seluruh grup Erajaya. Nah, ini juga bisa sebagai fitur unggulannya kita, karena semua materi-materi itu lebih banyak ke kompetensi ketika bekerja nanti. Nah, selain 4 fitur unggulan ini, kayaknya ada fitur baru ya Pak, yang nanti akan kita bahas juga ya Pak? Ya, betul. Jadi memang ini adalah fitur awalnya kita. Ya, ada Academy Plus, Academy, Certification, Internship, dan Hiring. Cuman memang nanti ada fitur baru yang bisa kita ditambahkan terkait dengan kondisi saat ini. Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut secara khusus ya setelah sesi saya. Ini biar teman-teman Bapak dan Ibu guru juga bisa lebih dalam nih untuk tahu seperti apa fitur terbaru tersebut. Nah, ini yang kita udah ada, coba boleh dilanjut Mbak Anggi. Ini salah satunya adalah Intermediate Communication ya. Jadi memang ini dalam menu Academy, di sini kita sudah ada modulnya. Ya, modulnya ini kita cukup tinggal klik dan itu materi-materinya sudah bisa kita baca. Dan di akhir juga tetap akan ada kuisnya ya. Kenapa sih kita perlu ada kuis? Gimana juga kita perlu yang namanya evaluasi. Sejauh mana materi sudah bisa dipelajari oleh siswa, dan bagaimana cara mengukurnya? Salah satunya kita menggunakan kuis. Jadi memang ini kita harapkan nanti Bapak dan Ibu guru bisa menginformasikan ke siswa-siswanya. Setelah membaca, mereka juga dapat mengklik untuk yang modul kuisnya. Memang di sini kita sesuaikan dengan yang tadi saya infokan, sudah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kelas 10-kah, kelas 11-kah, kelas 12-kah. Karena di sini akan berbeda-beda untuk menu akademinya, materi-materi yang akan kita berikan. Oke. Di sini juga salah satunya adalah mobile hiring atau magang. Ya, jadi di sini kita sudah kalau memang nantinya besar harapan kami siswa-siswi juga setelah menginstal ini tahu lebih banyak tentang Erajaya, dapat pembelajaran dari Erajaya ya. Kedepannya mau bekerja, kami juga berharap kami dapat menjadi salah satu top of mind ketika perusahaan, ketika anak-anak ini sudah lulus ya. Nah, ketika sudah lulus, ini adalah kesempatan terbaik
yaitu kita dapat menggunakan fitur ini. Jadi memang fitur ini itu baru bisa keluar setelah anak-anak kelas 12 ya Bu. Jadi memang Bapak Ibu ketika kelas 10 mau coba untuk mobile hiring, ini pasti fitur ini akan dalam kondisinya dibuat idle ya, karena tidak akan bisa diklik atau sebagainya. Tapi setelah kelas 12 ya, ini fitur ini juga sudah mulai bisa kita pergunakan. Besar harapan kami teman-teman Bapak dan Ibu guru dapat menginformasikan ini ke siswa-siswinya. Jadi ketika mereka lulus, mereka mau cari kerja, ya salah satunya bisa menggunakan fitur ini. Oke. Ya, ini ada menu hiring dan menu magang. Jadi memang kalau menu magang ini baru akan keluar di kelas 11 ya, Bapak dan Ibu guru. Jadi memang kita sesuaikan juga dengan kurikulum SMK, di mana nantinya. Alhamdulillah nih. Terus kemudian di sini juga ada panduan magang, tutorial magang, pemelaporan magang, dan survei. Jadi di sini memang orang siswa-siswi SMK yang masuk ke dalam magang itu nggak kita biarkan begitu saja, maksudnya tanpa ada panduan, tanpa apapun bagaimana. Nah ini kita harapkan semua ketika magang mereka mendapat panduan yang lengkap, terus kemudian bagaimana cara tutorialnya di situ juga sudah kita sampaikan. Jadi memang harapannya ketika mereka dinyatakan bisa magang, menu ini muncul dan mereka bisa pelajari terlebih dahulu. Jadi nggak datang ke tempat magangnya tanpa dibekali pengetahuan apapun. Jadi memang dari awal kita berikan panduan-panduannya dulu, tutorialnya seperti apa. Jadi ketika datang ke tempat magang, ya mereka sudah punya gambaran seperti itu. Oke. Terus kemudian juga ada yang berikutnya. Ini ada key point kita. Wah, jadi kalau mungkin zaman sekarang itu masa kepo mengkepo, nah ini juga sama nih. Kita juga bisa cari kegiatan seputar Era Jaya, Emil, terus kemudian berita-berita terupdate seputar gadget, retail, dan teknologi. Karena memang kan kebetulan perusahaan dari Era Jaya ini bergerak di distribusi retail untuk gadget, ya, distribusi dan retail untuk gadget serta teknologi-teknologi lainnya. Kita akan update semua yang ada di sini, gitu loh. Ya memang tidak hanya karena kita juga melihat kebutuhan tentang teknologi itu sangat besar saat ini, apalagi dunia saat ini bergerak ke arah teknologi yang lebih maju lagi. Ya, fitur-fitur semua diupdate semua. Nah, dan sini kita juga akan update informasi yang ada tentang gadget, retail, dan teknologi di sini. Ini juga di menu information, jadi kita juga sempat maksudnya ketika ada menu-menu workshop atau acara-acara atau apapun, ini kita update dalam key point kita di menu information ini. Kita sudah teman-teman bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan kerjasama, terus kemudian next project-nya juga seperti apa juga nanti akan kita sampaikan di situ. Terus kemudian di sini lebih banyak benar-benar informasi yang bisa didapatkan untuk siswa-siswi serta guru-guru. Oke, di sini juga ada fitur learning ya, ruang belajar untuk guru dan murid terkait pengetahuan dan keterampilan khususnya seputar teknologi, gadget, dan dunia retail yang sedang hype di dunia. Ya, jadi di sini memang kita lebih banyak kasih pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi memang di sini materi-materinya cukup lengkap bagi, tapi memang lebih banyak terkaitnya di teknologi, gadget, dan dunia retail. Karena kita sesuaikan dengan perusahaan kita saat ini lebih banyak bergerak di bidang tersebut, otomatis materi yang kita berikan, yang kita siapkan adalah teknologi, gadget, dan dunia retail. Harapannya ketika mereka sudah belajar ini dan ketika lulus mereka sudah mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam menjalani dunia kerja, khususnya di dunia teknologi, gadget, dan retail ini.
udah lengkap banget nih ya Pak. Jadi nggak cuma belajar doang, tapi banyak info dan juga banyak tips-tips gitu ya Pak. Betul. Memang Jadi buat memang nanti di sini ya. lebih banyak informasi ya untuk Bapak Ibu guru serta anak-anak SMK khususnya di bisnis dan manajemen. Ini juga ada banyak video-video pembelajaran ya Pak. Betul. Jadi Udah di sini memang langsung. kita update, memang nggak cuma semua modul ya Mbak ya, tapi ada juga yang bentuknya video. Karena memang pembelajaran saat ini kan bisa macam-macam ya. Apalagi saat ini sekolah juga lebih banyak yang jarak jauh, online learning, jadi bisa materinya itu bisa berupa video, audio, ataupun textbook yang mereka bisa kerjakan di rumah. Jadi memang ini harapan kita juga ketika kami membuat aplikasi ini adalah lebih mendekatkan siswa dengan teknologi. Ya, jadi ada update apapun di situ kita akan masukkan ke dalam menu learning ini. Mulai Terus belajar. kemudian Mulai belajar. Ya, betul. Kita mulai belajar nih ya Pak di Emil. Oke. Jadi memang kalau untuk mulai belajar di Emil ini kita selesaikan program akademi dan sertifikasi untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ya, jadi Pak, bagaimana kalau misalnya siswa saya kelas 12? Ya, berarti kita langsung masuk di kelas 12 aja untuk program ini, ada akademi dan sertifikasi, nanti kita sesuaikan dengan kelas 12. Dan tadi yang sudah kita sampaikan, kalau naik kelas, silahkan lakukan update profile. Ya, jadi kelas 10-nya, kelas 11-nya, kelas 12-nya kita harapkan di 3 kelas ini mereka sudah terpenuhi semua. Dan kemudian kita juga ada nih nilai rata-rata minimal. Ya, rata-rata minimalnya adalah 80 untuk akademi dan sertifikasi. Dan memang namanya kuis ataupun evaluasi itu memang bisa dilakukan beberapa kali. Jadi memang ketika kita mau pas atau kita mau lulus, yaitu minimalnya adalah 80. Ya, dan ini digunakan untuk sebagai prasyarat untuk program hiring dan magang. Jadi contoh misalnya anak-anak kelas 11 yang mau magang, ketika mereka harus menyelesaikan terlebih dahulu nih akademi dan sertifikasi yang ada di kelas 10 dan 11-nya. Ya. Ketika itu diselesaikan, maka ketika mereka masuk ke dalam menu magang, itu baru terbuka. Baru bisa kita pilih menu magang tersebut. Begitu juga untuk yang kelas 12. Jadi ketika sebelum hiring ya mereka harus menyelesaikan akademi dan sertifikasi. Nah, jadi sebelum ibaratnya terjun ke lapangan udah punya ilmu dulu gitu ya Pak. Dan ilmunya bisa belajar di mana aja melalui aplikasi Emil ini. Betul. Nah, ini dari juga tadi kita bahas nih, bisa nggak buat magang dan kerja di menggunakan Emil? Jawabannya pasti bisa, ya. Nah, program magang kita juga akan sesuaikan dengan perjanjian kerjasama dengan sekolah-sekolah yang terpilih. Jadi harapan kita bisa bekerja sama dengan seluruh SMK yang ada di sini. Kita akan proses lebih lanjut untuk hubungan kerjasamanya, perjanjian kerjasamanya seperti apa. Nah, program kerja juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi, yaitu dengan telah menyelesaikan seluruh tahapan program atau Era Jaya Academy yang tadi saya sudah sampaikan. Untuk bisa masuk ke dalam program magang, ya teman-teman SMK harus menyelesaikan terlebih dahulu tuh akademi dan sertifikasinya. Gitu. Oke. Nanti ini udah beberapa pertanyaan Pak, langsung nanti kita gabung di sesi Q&A ya Pak, kita lanjut. Oke, mau kita bahas dulu apa nanti kita bahas di Q&A? Di Q&A aja Pak, dan nggak sampai di video conference ini aja, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ataupun kendala dalam penggunaan aplikasi Emil bisa komen di Instagram official kita Pak, di emil.erajaya. Ini sekilas tentang magang ya. Nah ini mungkin di Emil tuh belajar apa aja sih Kak? Kurikulumnya bagaimana sih? Bisa ya, tentunya kita akan sesuaikan dengan kurikulum masing-masing kelas.
Jadi memang contoh misalnya untuk pelajaran marketing, untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 pasti akan berbeda tingkatannya. Ya, jadi nah ini kita juga sudah coba isi kurikulum-kurikulum yang kita sesuaikan dengan masing-masing kelas. Nah, coba boleh di next berikutnya. Explore kurikulum. Nah, di sini kurikulum Emil yaitu belajar komunikasi dasar dalam organisasi, dasar bernegosiasi, dan pengetahuan dasar mengenai dunia industri, khususnya retail, dan dasar konsep penjualan seorang sales. Jadi ini di akademi kita berikan ini yang utama, yaitu communication, negotiation, retail, dan selling. Pasti ketika mulai dari, kita akan mulainya dari basic dulu, sebelum nanti akan ke intermediate dan ataupun ke proses yang lebih lanjut. Ya, jadi apa namanya, 4 hal yang utama di kurikulum Emil yaitu adalah komunikasi, negosiasi, retail, dan selling. Karena itu adalah dasar seorang tenaga penjual, khususnya di bidang retail, mereka harus mampu menguasai hal-hal tersebut, ya, di mana komunikasi itu sangat-sangat penting, baik itu sebagai seorang tenaga penjual ataupun sebagai makhluk sosial, kita selalu harus komunikasi, dan itu yang kita bisa berikan di sana. Dan kemudian yang kedua ada negosiasi, ya, di sini juga anak-anak SMK juga bisa belajar bagaimana caranya dasar negosiasi dalam dunia bisnis. Kemudian yang ketiga itu industri retail. Ya, jadi memang saat ini kita boleh bisa bilang itu industri retail sangat menjamur di Indonesia. Ya, nah kita perlu, dan banyak juga lulusan SMK yang bekerja di dunia retail. Nah, dari hal itu maka kita berikan informasi kepada mereka, yaitu pengetahuan dasar tentang industri-industri retail yang ada di seperti apa sih yang bagus, yang sesuai dengan prinsip-prinsip retail itu seperti apa. Nah, itu kita akan berikan di situ. Terus kemudian yang pasti sebagai seorang tenaga penjual atau sales atau marketing ini harus punya kemampuan selling. Ya, jadi di sini kita akan update di situ. Nah, yang berikutnya ini kalau untuk yang di kelas 11 dia akan di intermediate, ya. Jadi memang bahasanya tetap sama yaitu communication, negotiation, retail, dan sales. Cuman memang kita bedakan antara kelas 10 dengan kelas 11, di mana kalau kelas 10 itu masih basic, masih pengenalan awal, sedangkan di kelas 11 mereka harus lebih mampu dan materinya juga lebih mendalam tentang hal-hal tersebut. Makanya tadi yang saya sudah infokan, 4 pilar yang utama yaitu komunikasi, negosiasi, retail, dan sales. Ini yang dibutuhkan, di kelas 12 pun mereka juga akan belajar hal tersebut. Ya, jadi memang di sini memang lebih banyak hal yang dipelajari itu lebih mendalam lagi. Contoh kalau misalnya di intermediate sales itu dia mengenal tipe-tipe pelanggan, terus kemudian di industri intermediate retail itu ada bauran industri retail di dunia digital, ya. Kemudian ada teknik dalam bernegosiasi dan komunikasi yang efektif, ya. Oke, selanjutnya Bang Anggi. Oke, kalau di kelas 11 ini kita juga sudah mulai certification nih. Nah, kalau di certification ini juga kita ada yang namanya pengenalan era jaya, terus kemudian ada basic teknologi hardware, basic teknologi software, network, IoT, dan aksesoris. Jadi memang di sini lebih banyaknya ke industri teknologi, ya. Nah, jadi memang di sini secara sertifikasi, ini kami lakukan sertifikasi secara internal, ya. Nah, ini untuk bisa dapat dianggap lulus, yaitu kita sudah menguasai hal-hal yang ini, yaitu ada di pengenalan organisasi era jaya sampai dengan basic teknologi yang ada di awal, dan ini baru akan diberikan di kelas 11 untuk certification. Nah, dengan mengerjakan modul akademi dan certification di kelas 11, maka siswa-siswi SMK berhak untuk mengikuti program magang, di mana nanti fitur magang baru bisa diaktifkan setelah sudah menyelesaikan materi-materi tersebut, yaitu akademi dan certification. Next-nya mungkin
Anggi. Nah, ini yang di kelas 12 ya, kita sudah masuknya ke handling complaint, sales advance, service excellent, dan teknik merchandising. Ya, jadi di sini udah jauh materinya sudah berbeda lagi untuk akademinya. Ya, jadi memang di sini di kelas 12 ini kita sudah siapkan siswa-siswi SMK itu untuk ke dunia kerja, di mana mereka sebelumnya juga sudah magang, di mana mereka juga belajar secara pengalaman, bagaimana menghadapi konsumen, terus kemudian loyal pelanggan itu seperti apa, bagaimana cara berinteraksinya, itu juga pasti akan kita pelajari selama magang. Nah, cuman di kelas 12 ini materinya lebih ke pendalaman, ya. Jadi memang diharapkan setelah belajar ini siswa-siswa SMK juga mempunyai kemampuan ketika lulus sudah kemampuan yang cukup ketika lulus untuk masuk terjun ke dalam dunia kerja. Di sini juga kita ada infokan dasar dan teknik merchandising, di mana itu salah satu yang utama dalam dunia retail. Oke. Yang berikutnya, Mbak. Oke, ini untuk decertification. Decertification ini udah jauh lebih detail daripada waktu kelas 11. Ya, jadi di sini kita sudah ada yang namanya promosi, pengantar product knowledge dan sebagainya. Nah, di sini ini memang yang tadi sudah saya sampaikan, kita sudah siapkan ke siswa-siswi SMK untuk dapat terjun langsung ke dalam dunia kerja ketika mereka lulus. Ya, sehingga apapun yang kita di sini kita sudah berikan itu diharapkan mampu menambah kemampuan baik itu secara pengetahuan maupun kemampuan teknis ketika mereka sudah lulus. Ya, jadi di sini ada dasar bernegosiasi dalam dunia bisnis, pengetahuan dasar mengenai industri retail, di sini kita sudah ada pengantar selling skill, ada 8 bintang ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu guru pernah lihat kami punya live IG, di situ kita ada 8 bintang untuk sales skill. Dari situ juga kita sampaikan di situ semua. Ada product knowledge dan otomatis ada sales attitude dan mengenal tipe pelanggan. Ya, di sini memang sudah sangat mendalam materinya karena kita harapkan ya siswa-siswi mampu memiliki kemampuan yang cukup ketika terjun ke dalam dunia kerja. Dan ini certification dan akademi ini di kelas 12 juga harus diselesaikan apabila teman-teman siswa dan siswi SMK berniat untuk bergabung dengan kami di Era Jaya. Ketika di mobile hiring-nya itu baru akan muncul ketika certification dan akademi di kelas 12 sudah diselesaikan. Lanjut mungkin, Bang Anggi. Oke, itu udah habis nih Pak. Udah habis ya, itu fitur-fitur unggulannya kita ya. Iya, fitur-fitur unggulan daripada Emil sendiri ya Pak. Iya, betul. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu guru juga nih Pak yang belum install Emil nih. Oke. Jadi sambil dengerin kita, sambil install Emil, nanti bisa lebih lanjut setelah acara ini mungkin. Iya, betul. Jadi memang kalau memang saya informasikan kembali mungkin ke Bapak dan Ibu guru yang baru bergabung untuk bisa mengakses aplikasi kami bisa dengan dua cara. Yang pertama menggunakan Google Play Store yang menggunakan handphone Android, itu di Play Store-nya cari Emil dan kemudian install. Atau yang kedua menggunakan web atau browser yaitu di emil.erajaya.com. Ya, langkah-langkahnya juga tadi sudah kita sampaikan. Harus tahu nomor pokok sekolah nasional ya atau NPSN-nya karena akan terregister dengan menggunakan itu. Terus kemudian baru kita pilih register untuk mengisi data diri kita. Ya, nanti mungkin untuk Bapak Ibu guru yang baru bergabung, materi kita ini akan kita bagikan melalui Instagram resmi kita Pak. Nanti akan kita berikan link di biodata di
di kolom Instagram Emil. Nanti Bapak Ibu follow aja Instagramnya Emil. Kita akan bagikan jam 12 siang nanti. Mungkin kan ada yang baru bergabung nih Pak. Tadi kan ada Bapak Ibu juga yang baru bergabung, nanti kita akan bagi di Instagram kami. Pokoknya jangan lupa follow Instagram Mitra Studi, @smk dan juga emil.erajaya. Nah, mungkin saya mau share. Gimana Pak? Berarti linknya itu akan ditampilkan di description-nya di emil.erajaya ya, untuk belajar, untuk cara install sama registernya ya Mbak ya. Ya, ini mungkin saya share sedikit. Ini ada, wah udah ada yang seru nih di Instagramnya Emil. Tapi sebelumnya kita mungkin mau memberikan lagi nih, ada iklan yang mau lewat dari Direktorat SMK. Oh, ternyata saya dari tadi nggak kelihatan. Oke, ini ada Direktorat SMK. Apakah sudah siap? Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Abraham dulu. Terima kasih Pak Abraham atas penjelasannya mengenai Emil yang sangat jelas dan juga sangat membantu kita para Bapak Ibu guru yang mungkin belum begitu paham mengenai Emil. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nanti mungkin kita bisa gabung lagi ya Pak di sesi Q&A. Ya. Bagaimana dari Direktorat SMK? Jika belum, mungkin saya bisa sharing. Oh, oke. Ya, ini ada iklan lagi nih yang melewat nih. Nah, ini informasi lainnya mengenai Emil, mengenai kerjasama di Mitra Studi maupun Direktorat SMK. Bapak Ibu guru bisa langsung saja mengikuti informasi dan update-nya melalui follow Instagram dan juga Twitter dari @mitrasstudi. Ini Instagram resmi dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Begitu dari Direktorat SMK. Ya itu tadi iklan yang mau lewat. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal Instagram dan media sosial, ini saya mau share sedikit. Sudah ada yang baru nih ya. Nah, ini bisa di-follow. Ada Instagram dari emil.erajaya. Nah, ini ada yang baru nih. Waduh, ada kuis nih, ada kuis dari emil.erajaya yang akan sebentar lagi akan saya sampaikan. Bapak Ibu jangan lupa follow. Nanti materinya akan kami upload siang ini di sebelah sini, di link di bio sini. Bapak Ibu bisa mengikuti Emil dan juga Mitra Studi dan SMK. Bapak Ibu juga bisa mengikuti kuis, ada hadiahnya loh. Oke, langsung aja penjelasan berikutnya mengenai fitur terbaru dari Emil akan langsung saya sendiri yang menjelaskan. Ya, Instagramnya. Oke. Kita langsung saja ke yang berikutnya. Cepat aja. Karena ini udah banyak pertanyaan nih ya. Udah banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru, saya ucapkan kembali selamat datang di video conference Emil bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bekerja sama dengan Mitra Studi dan Direktorat SMK. Nah, ini sekilas mengenai apa yang sudah kami lakukan. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu guru. Sudah bisa dilihat layarnya. Ini kami sudah melakukan kemarin ada live workshop dari Instagram Emil. Saya juga terus mengupdate konten-konten di Instagram. Pokoknya biar Bapak Ibu guru di rumah aja, siswa-siswi di rumah aja, namun tetap dapat belajar bersama Emil.
ada beberapa siswa yang sudah banyak mengakses Emil, belajar dari rumah, mengisi kuis dan juga laporan nilai nih ke Bapak Ibu guru. Nah, selama ini kan kita masih kurikulum Emil aja nih, kurikulum terkait bisnis retail, gadget dan sebagainya. Nah, yang terbaru kita akan ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru selama pandemi ini. Kita memang prihatin banget ya, kita Bapak Ibu guru masih di rumah, siswa-siswi juga masih di rumah, dan kita tapi tetap harus belajar, kita harus mengupdate terus pembelajaran kita. Bapak Ibu guru, kita di sini kami dari Emil mengajak Bapak Ibu guru untuk membagikan pembelajaran, materi pembelajaran agar kami bisa share di Emil yang akan Bapak Ibu bisa kirimkan ke email kami di agnes.jayani@erajaya.com atau di erajaya.insight@gmail.com. Nah, nanti materi ini akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu guru di sini kami mengajak sebenarnya kan materi SMK Bisman itu banyak ya Bapak Ibu, tidak hanya soal bisnis retail gadget saja. Jadi sini kami ingin membantu dan mengembangkan kembali SMK, bisa Bapak Ibu guru dan siswa-siswi bisa belajar di dalam Emil. Tidak hanya mengirimkan materi ini saja, ini adalah fitur baru dari Emil, yaitu fitur Classroom. Yeay! Nah, ini fitur yang baru kami launchingkan. Posisinya ada di program di bawah Academy Plus. Di Classroom ini nanti akan masuk ke laman baru lagi yang akan mengisi, yang harus diisi dengan username dan juga password. Ya, fitur barunya apa sih ini, Mbak Anggi, gitu kan? Ya, fitur baru Classroom ini memungkinkan guru dan siswa berinteraksi dalam kelas virtual di Emil. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan di Classroom Emil ini? Yang pasti, Bapak Ibu guru bisa membagikan materi dan membuat kuis yang bisa diakses oleh siswa-siswi dari mana saja. Nanti Classroom ini akan dibagi per sekolah, begitu Bapak Ibu guru. Tutorialnya kita bisa klik gambar Classroom langsung aja, lalu masukkan username, nomor telepon yang terdaftar di Emil, tanpa nol. Contohnya 89793700051. Jadi nomor handphone yang aktif dari Bapak Ibu guru tanpa menggunakan nol. Lalu mengetik passwordnya Emil, E-nya besar 123. Nah, Classroom ini akan dibuka bila Bapak Ibu guru memiliki kebutuhan untuk membuka Classroom. Jadi tidak sampai saat ini belum bisa untuk semua sekolah, belum bisa untuk semua SMK, namun jika Bapak Ibu guru memiliki kebutuhan untuk mengaksesnya, untuk membukanya, kami akan sediakan. Begitu Bapak Ibu guru, nanti bisa langsung aja komen di bawah atau ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa ikuti kuisnya Emil di Instagramnya emil.erajaya mengenai fitur terbaru kami. Fitur Classroom. Begitu Bapak Ibu guru. Suaranya hilang ya? Oke, Bapak Ibu guru mungkin kita bergabung kembali nih bersama Pak Abraham. Kita bacain pertanyaan, Pak. Boleh Mbak. Nah, jadi dari tadi udah ngintip-ngintip saya. Ya, saya tadi jelasin sendiri agak aneh juga. Nah, jadi fitur terbaru, kita sambil ngobrol ya Pak, fitur terbaru dari Emil ini bernama Classroom Pak. Jadi Classroom itu akan memungkinkan Bapak Ibu guru membagikan materi dan juga kuis yang akan dikerjakan atau diakses oleh Bapak Ibu guru bersama siswa-siswinya. Nah, untuk sementara kami akan membuka untuk sekolah-sekolah yang memiliki kebutuhan. Jadi request ke kita, nanti kita akan bukakan
Dan di situ sudah ada nama-nama gurunya, nama-nama siswa yang sudah mengerjakan juga. Begitu Pak Bram. Berarti makanya itu gunanya NPSN-nya ya, Mbak Anggi ya? Ya, nah nanti untuk login-nya, nanti tadi ada tutorialnya kan, dengan memasukkan nomor HP tanpa 0 dan password-nya E-nya besar, Emil 123. Nah, bagaimana jika belum memiliki kebutuhan membuka classroom, tapi Bapak Ibu guru mau bagikan materi juga nih Pak, terkait pembelajaran di SMK Bisnis dan Manajemen. Nah, Bapak Ibu bisa membagikan melalui email kita. Kita bisa kirim lewat email ya Pak. Oke, yang tadi tuh ya, yang Agnes.Jayani ya, itu yang untuk @raj.com atau ke raj.insight@gmail.com bila materinya lebih daripada 10 mega ya, Mbak. Ya, ini jika Bapak Ibu guru menginginkan untuk membagikan materi, dan memang sudah ada Pak, sudah ada beberapa guru ya. Ya, yang membagikan materi. Ini semangatnya luar biasa Pak, semangatnya luar biasa dari Bapak Ibu guru walaupun di rumah tetap ingin belajar dan membagikan materi. Ya, makanya apalagi di kala situasi ini ada materi-materi yang mungkin belum ada dalam buku pelajaran ataupun materi yang selama ini diberikan. Bapak Ibu guru mau update itu bisa bantu kirim ke kita, terus kemudian kita akan informasikan itu di fiturnya Emil ya, bagi ya. Begitu Pak, seperti itu. Nah, jadi ya ini kirim ke formatnya, terus juga keterangan materinya nanti bisa langsung dilihat saja di materi yang akan kita bagikan di Instagram Pak. Oke, paham. Oke. Nah, berarti udah pada bisa jawab kuis nih Pak di Instagram. Pasti udah pada rame nih. Ya? Pada rame ya? Udah rame nih Pak. Lumayan buat belajar Pak, pulsa kuota. Oke. Ya, apalagi di saat sekarang ya. Coba betul, ya. Pak. Kita langsung bacain pertanyaan nih Pak, boleh? Boleh. Yuk kita bisa mulai baca dari yang mana nih? Audionya putus-putus Mbak Anggi. Suara aman. Oh, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, lagi-lagi bisa langsung tanya di Instagram Emil aja, bisa DM langsung atau komen di postingan kita ya Pak. Nah ini mungkin Pak Abraham bisa milih nih Pak pertanyaannya. Oke, di sini kita mulai dari mana dulu nih Mbak Anggi? Saya bacain dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum, tema yang sangat menarik dari Ibu Fitria Dwi Nirwana. Saya mau bertanya, bagaimana seorang guru BK menggunakan fitur ini? Terima kasih. Oh, bisa banget Bu, bisa banget ya Pak. Bisa banget. Karena kita tahu guru BK, Bapak Ibu guru BK ini juga kan sangat berperan dalam karir dan juga jenjang berikutnya terhadap siswa-siswi begitu ya Pak, apakah mau lanjut bekerja atau lanjut kuliah. Nah, guru BK di sini bisa juga akses di Emil seperti biasa saja memasukkan nomor pokok sekolah nasional, begitu. Ya, jadi langkah-langkahnya sama dan di situ mungkin lebih banyaknya guru BK itu sebagai supporting ke siswa-siswa SMK. Jadi kalau misalnya mereka, Pak, Bu, saya kayaknya habis selesai lulus sekolah mau cari kerja nih, gitu ya. Jadi terkait info-info hiring gitu ya, Pak. Betul. Jadi mungkin itu yang bisa diupdate ke mana siswa-siswinya. Oh, kalau pengen masuk ke Rajaya bisa nih, panduannya seperti ini. Nah, itu mungkin sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMK yang mungkin sebelumnya belum tahu dengan program Emil ini, gitu. Oh iya Pak, berarti nggak cuma guru basement aja, tapi terbuka juga ya Pak untuk guru-guru BK begitu Pak. Betul. Nah, mungkin Pak Bram bisa pilih pertanyaan lagi Pak. Kita ambil dari yang atas aja mungkin ya Mbak Anggi ya. Boleh, yang awal-awal ya Pak ya. Iya betul. Oke. Nah, ini saya ambil yang dari Bu Sri Dewi Indrayani. Mau masuk ke Emil harus mencantumkan kode sekolah atau NPSN, kok tertulis salah terus ya. Nah, ini berarti kan sudah mulai nih, Bapak Ibu guru udah mau nyoba untuk login. Nah, ya, betul, Pak. Yang pasti pertama kita masuknya ke NPSN dan memang selama ini
yang kita berikan akses itu hanya SMK yang memiliki program bisnis dan manajemen ya, Bang Anggi ya. Betul, Pak. Oke, jadi kalau misalnya nomornya salah, apakah mungkin sekolahnya tidak ada bisnis dan manajemennya? Nah, cuman kalau misalnya ternyata yang bersangkutan, enggak, sekolah saya ada bisnis dan manajemen kok, tapi kenapa nggak bisa ya? Nah, itu kalau misalnya pengen tanya lebih lanjut, kita buka tanya jawabnya di mana, Mbak Anggi, kalau yang untuk itu? Kalau apa, Pak? Mohon maaf tadi lagi lihat Instagram. Nah, itu Ramai maksudnya. benar. Kalau mereka sampai nanya nih, mau registrasi nggak bisa dan sebagainya, kan kita kan udah pasti punya kontak servis lah ya. Oke. Customer service-nya kita itu masuknya kemana? Di emil.erajaya yang di Instagram ya? Ya, sama ada email, nanti saya ketik di bawah ya, Pak. Jadi Oke. Bapak Ibu guru bisa bertanya melalui email, menyurati kami di email, melalui Instagram juga bisa, Pak. Jadi nanti formatnya bisa jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam login maupun register, bisa mencantumkan nama, nomor sekolah, dan nama Bapak Ibu guru, nama sekolah, serta nomor pokok sekolah nasional. Nanti akan Oke. saya ketik di bawah, Pak. Bisa kirim ke email mana dan juga DM-nya kemana ya? Instagram. DM Aha, kemana gitu. ya. Jadi nanti kami akan bantu apabila Bapak Ibu ada kendala mengenai login, register maupun install begitu, Pak. Oke. Oke, berarti semua harusnya bisa dikoordinasikan ya, Bang Anggi ya. Betul. Yang penting Mohon ada. SMK yang memiliki program atau bidang bisnis dan manajemen begitu, Ya, Pak. itu yang pertama mesti ketika mereka login nggak bisa NPSN-nya, coba dipastikan sekolahnya ada bisnis dan manajemen atau enggak. Kalau ternyata sudah ada dan masih belum bisa join, bisa langsung DM kita langsung ke emil.erajaya di Instagram ya, via DM, ataupun email yang nanti alamat emailnya akan disampaikan oleh Mbak Anggi. Nah, di sini juga, oke, dari Pak Mulgiatno bin Malikin. Dalam spektrum kurikulum bidang bisnis dan manajemen kan dibagi jadi 3 program keahlian, yaitu bisnis dan pemasaran, manajemen perkantoran, dan akuntansi dan keuangan. Apakah aplikasi Emil ini juga kurikulumnya dibagi jadi 3 juga? Nah, saat ini yang kita lakukan lebih ke bisnis dan pemasaran ya, bisnis daring dan pemasaran ya kalau sekarang program keahliannya. Jadi memang saat ini yang kita berikan yang kami bisa, yaitu lebih banyak ke pemasarannya, karena kami sendiri bergerak di distribusi retail untuk gadget ya. Jadi memang di sini kita akan lebih banyaknya itu ke bisnis dan pemasaran. Untuk sampai dengan saat ini manajemen perkantoran dan akuntansi memang kita belum masukkan ke dalam Emil. Jadi benar-benar lebih ke bisnis dan pemasaran. Ini ada Ibu Meita dari SMK 47, Mbak Anggi. Halo Ibu Meita. Nah, dia ada sempat nanya, di tengah pandai corona, bisnis apa yang dapat dikembangkan dan bagaimana teknik bernegosiasi yang cocok. Oke, yang pasti bisnis yang paling cocok saat ini kayaknya medianya online ya. Karena memang dilakukan PSBB seperti ini, otomatis makin sedikit orang yang keluar rumah, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, kita di rumah aja. Makanya kita bisa menggunakan bisnis online sih. Apa sih yang bisa dijual dari bisnis online? Macam-macam. Ya, segala barang kebutuhan atau apapun itu. Yang penting tekniknya adalah kita memberikan informasi yang cukup lengkap. Ya, jadi ketika kita menggunakan platform apapun, ketika bisnis online bisa menggunakan yang hijau seperti Tokopedia atau yang merah seperti Bukalapak ataupun media sosial kita dapat menginformasikan barang yang dijual itu apa, harganya berapa, keunggulannya atau kelebihannya apa. Nah, terus kemudian yang pasti kalau teknik bernegosiasinya adalah cepat dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena pada saat ini orang butuhnya cepat. Saya dulu kemarin pernah coba mau cari
Kemarin apa ya? Masker ya? Masker agak susah ya Mbak Agi ya saat ini ya. Iya, Nah, bikin sendiri aja ya Pak. malah bikin diri. Awal-awal saya coba cari sih. Terus banyak sellernya itu yang responnya lama banget. Nah, buat saya sih dengan kondisi genting saat ini pasti mereka akan coba cari seller yang responnya cepat. Ya, jadi mungkin itu untuk informasi kalau misalnya bisnis yang cocok dapat dikembangkan serta teknik negosiasi dari Bu Meta tadi. Oke. Ini ada Pilih lagi ya Pak. mohon share panduan magang ke Era Jaya. Oke. Bang Anggi ada dari Bu Dian Novitasari. Ini untuk share panduan magang ke Era Jaya tadi mungkin kita sudah sampaikan bahwa memang kelas 11 itu baru bisa dibuka magangnya dan kemudian yang bersangkutan menyelesaikan siswa-siswa SMK menyelesaikan materi di akademi dan juga certification sehingga menu magangnya baru bisa keluar. Ya, jadi otomatis share panduan magangnya. Nah, itu yang mungkin bisa kita informasikan kepada guru-guru SMK agar dapat menginformasikan siswa-siswinya kalau misalnya berniat magang di Era Jaya, selesaikan modul di certification dan akademi di kelas 11-nya. Pak Abraham. Ya. Oke, ini agak putus-putus ya Pak koneksinya. Berarti akan di-share ketika sudah kelas 11 gitu ya? Betul, betul Bu. Oke, mungkin kita satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita mungkin bisa tutup video conference ini ya Pak. Dan juga akan kembali mengingatkan bahwa materi pada hari ini akan diupload di Instagram Emil yang akan diupload, yang linknya akan kami bagikan di Instagram Emil yang tercantum di bio pada jam 12 WIB nanti. Dan jangan lupa follow Instagram emil.erajaya, Mitra Studi, dan dit.smk. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Tadi ada mana ya? Dari Bu, dua lagi deh. Dari Ibu Sri B. Al-Arumwe, selain classroom ada cara lain Bu Reani? Cara lain mungkin maksudnya cara untuk membagikan materi begitu ya Bu? Ya, tadi tadi saya udah menjelaskan Bu di slide sebelumnya bahwa Bapak Ibu guru bisa membagikan materi ke kami melalui kirimkan ke email yang nanti ada di materi ini Bu. Emailnya nanti ada 2, Ibu bisa pilih yang mana yang masuk dalam kapasitas dari file Ibu. File Ibu bisa kami share nanti dalam email begitu Bu. Nah, selain itu juga Bapak Ibu guru nanti bisa mengakses melalui email Classroom, fitur Classroom. Nah, mungkin yang terakhir dari Ibu Aprianti, apa bisa mapel matematika menggunakan aplikasi Emil? Untuk sejauh ini Pak, kita kan memang kurikulum kita masih yang berdasarkan kurikulum Emil ya Pak, yang berkaitan dengan bisnis retail gadget. Namun di sini kami Emil ingin menjadi sebuah platform yang bisa membantu Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran daring selama pandemik ini dan juga untuk ke depannya Pak, nggak cuma selama pandemik ini, tentu bisa Bu, selama mata pelajaran itu ada dalam kurikulum SMK Bismen, nanti Ibu dan Bapak guru bisa membagikannya ke kami dan juga akan bisa kami bukakan Emil Classroom. Ya, begitu Pak. Waduh, saya oke, terima kasih banyak. Ini ramai sekali nih ya Pak ya pertanyaannya. Mungkin nggak bisa kita jawab satu-satu, kita akan
Kita akan lanjut mungkin ya Pak di media sosial dan juga di Instagram dan emailnya Emil gitu ya Pak. Emailnya erajaya.insight. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru, ya Bapak dan Ibu Guru masih ada yang belum terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya, mau tanya lebih lanjut sama kita, boleh banget. Kita akan sangat dengan senang hati menjawabnya. Nah ini ada beberapa yang ngomong masih belum bisa NPSN sih. Jadi coba kita juga mohon masukannya dari Bapak dan Ibu Guru yang sudah install atau sudah login di emil.erajaya.com. Langsung informasi ke kita kalau memang misalnya NPSN-nya masih belum bisa. Ya, tentunya kita juga terbuka dengan masukan dan juga input dari Bapak Ibu Guru terkait Emil ini sendiri ya Pak. Iya, betul sekali. Ya, baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat SMK selaku penyelenggara acara pada hari ini yang bekerja sama dengan kami dari Erajaya. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Saryadi dan juga Pak Dadang yang telah memberikan kita juga pencerahan dan juga arahan begitu ya Pak selama kita di rumah ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Abraham yang telah menjelaskan Emil dan juga sama Mbak. Ngulik-ngulik Emil. Pesan sponsor satu nih. Apa Pak? Ini Emil ini tidak ada biaya apapun dan bisa diakses oleh siapa saja. Ya, jadi bisa pakai aplikasi Android ataupun menggunakan web browser emil.erajaya.com. Soalnya tadi ada pertanyaan apakah harus ada MOU dan sebagainya macam kalau menggunakan Emil. Ini benar-benar kita berikan secara gratis. Jadi tidak perlu ada perjanjian pun nggak apa-apa. Karena tujuan kita adalah memampukan siswa-siswi SMK ketika lulus itu mempunyai kemampuan yang cukup dan keterampilan yang cukup untuk masuk ke dalam dunia kerja. Ya, makanya untuk itu kita tidak perlu kalau misalnya untuk hiring ataupun magang mungkin kita ada MOU. Tapi kalau hanya untuk menggunakannya sama sekali tidak ya. Jadi memang ini free of charge ya. Ya, benar banget Pak, sesuai dengan judulnya ya Pak, belajar bareng Emil di rumah, mudah dan gratis ya Pak. Tidak dipungut biaya apapun, tidak harus dengan perjanjian apapun. Tuh, benar. Sebentar Pak, ini Oke Pak Abraham, terima kasih Pak atas waktunya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih atas atensinya kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di video conference kita pada pagi hari ini. Saya dari sini berdoa agar Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Guru tetap di rumah, siswa-siswi tetap di rumah, dan tetap bisa belajar. Dan saya berdoa juga agar semoga semuanya kembali pulih dan kita bisa beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Akhir kata saya Riani Anggi di sini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan teknis yang terjadi selama video conference kali ini. Akhir kata, kami pamit undur diri dari Erajaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat SMK juga, Bapak Saryadi, Bapak Dadang, dan seluruh attendee atau peserta pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Emil berikutnya. Selamat siang.